Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu masih berbicara tentang fadilah atau keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Kemarin kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat meletakkan sayapnya buat orang-orang yang hadir di majelis ilmu karena senang ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, dalam riwayat lain, engkau hadir di majelis ilmu untuk mempelajari satu bab, itu lebih baik bagi kamu daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ya. Nah, kita lanjutkan masih tentang fadilah menuntut ilmu yang manfaat. Kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala
di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, i'lam annal ilma haitsu ma takarrara fil kitabil azizi au fis sunnah innamal muradu bihi al ilmun nafi'u alladzi tuqarinuhul khasyah wa taqtanifuhul makhafah. Ketahui olehmu bahwasannya ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Quran yang maha mulia atau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya saja murad. Murad artinya maksud. Maksud dengan dia itu yaitu ilmu yang memberi manfaat. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir bahwa di Quran itu mengulang-ulang banyak tentang membicarakan ilmu baik di dalam Quran ataupun di dalam hadis. Nah, yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat itu yang bagaimana? Kata Syekh Ibnu Athaillah, yaitu ilmu yang memberi manfaat yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah di Quran banyak berbicara masalah ilmu. Di hadis banyak berbicara masalah ilmu, fadilah ilmu. Nah, maksud daripada ilmu yang manfaat itu yang bagaimana? Kata Syekh Ibnu Athaillah adalah ilmu yang disertai dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itu ilmu namanya manfaat. Jadi kalau kita ngaji begini makin takut sama Allah, makin dekat sama Allah, merasakan kehadiran Allah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Insya Allah ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Bukan punya ilmu malah berani ngelawan sama Allah. Bukan punya ilmu malah berani maksiat sama Allah. Itu namanya ilmu gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Itu menurut Syekh Ibnu Athaillah. Jadi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meliputi akan dia, ada di dalam dirinya hebat, ya, rasa takut takwa akan Allah Ta'ala. Merasa kehadiran Allah itu ada. Tuh, sehingga nanti kalau orang udah takut kepada Allah, kemarin udah saya bilang, kalau orang udah takwa sama Allah, dia udah takut sama Allah, maka nanti yang lain pun Allah bikin takut kepada dia. Ya, man khafallah khafahu kullu syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka nanti yang lain Allah akan bikin takut kepadanya. Nah itu. Jadi ilmu biar dikit manfaat harus disertai rasa takut. Semakin ilmu itu kita pelajari, semakin membuat kita merasa diri ada kehadiran Allah Ta'ala. Membuat kita semakin takut, semakin dekat, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Ibnu Abbad di dalam kitab Syarah Hikam, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa qasiruhu wa la yurja husulu dzalika illa liman sahhat minhun niyatu wasihhatuha fi dzalika ayyakuna gharaduhu fihi talaba mardatillah wasti'maluhu fima yanfa'u indahu wa iradatul khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi fahadhihi niyatus sahihatu allati tuhmadu ala aqibatiha ajilan wa yujtana samratuha fi ta'atillahi ajilan. Ketahui olehmu bahwasannya telah datang di dalam Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kelebihan atau fadilah ilmu dan ulama yang tiada terhingga banyaknya. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Abbad di dalam Syarah Hikam itu banyak sekali dibicarakan
tentang fadilah ilmu, fadilah ulama, baik di dalam Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi. Dan tiada diharap hasil yang demikian itu, orang tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat, kata Syekh Ibnu Abbad, melainkan bagi orang yang sah, yang benar daripada niatnya. Gitu. Jadi kan di Quran banyak sekali tuh tentang apa itu ilmu yang manfaat, disertai dengan rasa takut kepada Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa ngaji, hadir di majelis ilmu, ilmu kita manfaat? Bagaimana caranya? Kata Syekh Ibnu Abbad, ketika engkau hadir di majelis ilmu, ketika engkau ngaji, ketika engkau menuntut ilmu, maka luruskan dulu niatnya. Ya, pentingnya niat tuh. Maka kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung bagaimana niatnya. Nah, apa niat kita ngaji? Apa niat kita hadir di majelis ilmu? Jadi orang mau dapat ilmu manfaat, mau punya ilmu, ilmunya manfaat, punya rasa takut sama Allah. Kata Syekh Ibnu Abbad bisa, caranya luruskan dulu niatnya. Apa niatnya? Bermula sah niatnya pada demikian itu adalah kehendak di dalam menuntut ilmu itu, yaitu yang pertama niatnya, kata Syekh Ibnu Abbad, menuntut atau mencari akan yang digemari oleh Allah Ta'ala, yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat. Itu satu niatnya. Kenapa kita ngaji? Niatnya semata-mata karena Allah. Karena memang menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Luruskan niat mau ngaji. Ya. Sama anak kita juga begitu. Anak kita yang pada sekolah, yang pada di pesantren, lu ketika dia menuntut ilmu, luruskan niatnya. Semata-mata memang menjalankan perintah Allah. Allah nyuruh kita hadir di majelis ilmu. Rasulullah nyuruh kita menjadi thalibil ilm. Niatnya semata-mata harus karena Allah. Ya, bukan hanya ngaji aja. Apa aja kalau bisa niatnya karena Allah tuh. Ya kita sembahyang zuhur, sembahyang isya tadi. Ujungnya apa tuh? Sholli fardul isya, ujungnya lillahi ta'ala. Kan begitu. Kita puasa Ramadan nawaitu sauma godin, ujungnya juga lillahi ta'ala. Kita haji umroh apalagi itu ujungnya lillahi ta'ala. Sehingga kata ulama, kalau orang niat segala sesuatu karena Allah, maka dia tidak akan pernah lelah. Tapi kalau dia niatnya karena sesuatu, pasti dia bakal lelah. Dulu ada cerita, ada orang susah rezekinya, datang ke rumah kiai, kata kiainya baca tiap malam surah Waqiah. Dan kata Nabi, siapa orang yang baca tiap malam surah Waqiah, insya Allah tidak akan pernah fakir selama-lamanya. Ya, dia baca tuh, dia baca 3 bulan begitu-begitu aja, agak kaya-kaya. Dia buang amalan dari gurunya. Ya, kenapa begitu? Karena memang ada tujuan yang dia maksud, bukan karena Allah. Nah itu mah cuma fadilah-fadilahnya aja, keutamaan-keutamaannya aja. Tapi tetap segala sesuatu niatkan lillahi ta'ala. Ya, ya memang fadilahnya diantaranya itu, tidak akan pernah fakir selama-lamanya. Cuman kita niatnya jangan yang begitu tuh. Kalau umpama dia kagak kaya-kaya, ya kagak dia lanjutin lagi baca waqiahnya. Biar memberikan semangat aja. Tapi segala sesuatu niatin karena Allah. Nah ini kata Syekh Ibnu Abbad. Orang mau ngaji supaya ilmunya manfaat, lurusin dulu niatnya. Semata-mata karena Allah. Emang ngerjain apa yang Allah suruh dan ngelarang emang yang Allah Ta'ala larang, Allah kita tinggalkan. Niat yang kedua, kata Syekh Ibnu Abbad, dan lagi diamalkan ilmunya pada memberi manfaat padanya. Itu niat yang kedua. Kalau niat yang pertama tadi semata-mata niat ngaji karena Allah, niat yang kedua kalau udah dapet mau diamalin ilmunya. Ya, nanti di sini ada nih apa namanya yang namanya habis sholat habis wudhu kita sunnah diajarin di kitab ini sunnah sholat sunnah wudhu. Yang begitu-gitu diamalin. Nanti habis itu di berikutnya ada lagi sembahyang sunat tasbih, belum nanti puasa-puasa zikirnya juga ada di situ di dalam kitab ini. Nah, jadi niat yang kedua, kalau kita udah dapet niatnya pengen kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti ilmu yang manfaat. Ya, makanya kalau kata orang tua kita dulu, ilmu mah gak harus banyak, yang penting lu ngamalin, apalagi banyak dia amalin semuanya. Ya. Jadi niat yang kedua, kalau nanti kita udah dapat ilmu, kita pengen amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lagi isyarat
Niat yang ketiga, isyarat keluar daripada kelamnya kejahilan, gelapnya kejahilan, kebodohan kepada terang ilmu. Niatnya yang ketiga. Ya, kita ini kan memang dalam keadaan bodoh, lahir dalam keadaan bodoh. Kenapa kita ngaji? Kenapa kita belajar? Niatnya ingin menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Itu 3 syarat orang pengen dapat ilmu yang manfaat, kata Syekh Ibnu Abbad. Niatnya lurusin dulu. Niat yang pertama ngaji karena Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau udah dapat mau diamalkan buat diri pribadi dia atau dia amalin lagi buat orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya. Udah, itu amalkan. Insya Allah nanti dapat ilmu yang manfaat. Bukan manfaat aja, disertai dengan rasa takut karena Allah Ta'ala. Maka inilah yaitu niat yang sahih, niat yang lurus, yang benar, yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat dan dapat faidahnya di dalam taat akan Allah Ta'ala di dalam dunia. Insya Allah nanti di akhirat menjadi ilmu yang manfaat, di dunia juga mendapatkan predikat sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Nah itu. Ya, jadi kalau kita ngaji, niat dari rumah mau ngaji mau ngapain? Semata-mata pengen dapat ilmu yang manfaat. Bagaimana supaya ilmu kita manfaat? 3 syarat kata pengarang Syekh Ibnu Abbad. Luruskan niatnya semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, memang kalau udah dapat mau diamalkan. Dan yang ketiga, menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Insya Allah nanti kata Syekh Ibnu Abbad, ilmu itu manfaat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, fa'lam in kunta taqsudu bitalabil ilmi al-munaqashatu wal mubahata wat taqadduma 'alal aqrani wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a khitami dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa halki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Maka ketahui olehmu bahwasannya jikalau engkau kehendaki dengan menuntut ilmu akan bersedap-sedap dan bermegah-megah. Kata Imam Al-Ghazali nih, kalau engkau ngaji, engkau hadir di majelis ilmu, niatnya ingin bersaing, ingin berbangga-bangga diri. Dan terdahulu atas orang yang semasamu, pengen mengungguli temannya. Niat ngajinya begitu tuh. Ada orang ngaji, ada orang belajar, nuntut ilmu. Niatnya supaya pengen bersaing dengan orang lain, pengen berbangga-bangga diri, pengen mengungguli teman-temannya. Dan supaya cenderung muka manusia kepadamu. Atau niatnya nanti supaya punya ilmu orang menuju dia semua. Tertarik kepada dia semua. Pengen jadi banyak pengikutnya. Niat ngaji begitu, niat punya ilmu. Kata Imam Ghazali, hati-hati. Kalau orang menuntut ilmu, dia hadir di majelis ilmu, dia ngaji. Niatnya pengen nanti kalau udah dapat ilmu, niatnya pengen bersaing sama temennya. Pengen membanggakan dirinya. Atau dia pengen menjadi unggulan dibandingkan teman-temannya. Atau supaya orang lain tertuju kepada dia. Atau menghimpunkan kekayaan dunia. Atau nanti dia nuntut ilmu kan kalau saya pinter segala macam, nanti banyak nih kekayaan buat saya tuh. Niatnya begitu tuh. Niscaya kata Imam Al-Ghazali, engkau mengasihani, engkau memberi pada meruntuhkan agamamu. Kata Imam Al-Ghazali, niatmu salah. Itu sama saja kamu meruntuhkan agamamu. Niat ngaji, niat belajar supaya pengen banyak kekayaan dunia. Atau dia nuntut ilmu supaya apa tadi, orang cenderung sama dia. Atau kalau saya pintar orang sama saya semua nih, zaman saya banyak. Nggak boleh begitu niatnya. Atau dia pengen berbangga-bangga, bersaing dengan temannya.
Kata Imam Al-Ghazali, engkau niat ngaji begitu, maka sama saja engkau meruntuhkan agamamu dan membinasakan dirimu, dan engkau jual akhiratmu dengan duniamu. Habis sudah. Ya. Jadi orang hadir di majelis ilmu, dia ngaji niatnya salah niat. Maka segala sesuatu luruskan niatnya. Niat ngaji semata-mata karena Allah, jangan karena yang lain. Jangan karena pengen dipanggil ulama, kiai, ustadz. Jangan karena pengen tangannya apa tuh dicium bolak-balik segala macam. Kan pengikut saya banyak. Ya, ntar kekayaan dunia ngumpul itu. Jangan niatnya seperti itu, kata Imam Al-Ghazali. Sama aja engkau meruntuhkan agama, dirimu rusak, agamamu rusak. Bahkan kau jual akhiratmu dengan duniamu. Maka perjualanmu itu rugi dan perniagaanmu itu tiada laku. Nggak ada gunanya, udah habis sudah. Amalan akhirat diniatin buat dunia. Kerjaan akhirat diniatin buat dunia. Semuanya rusak. Bahkan yang bisa mah kalau bagus, dunia kita tuh niatin buat akhirat. Yang namanya tidur siang kan hukumnya mubah. Ya, tapi bisa jadi pahala tuh tidur siang. Kalau diniatin malam memang mau bangun bayang tahajud. Ya, jam 2 nih, jam 1 kita tidur, jam 2 tidur, niatin apa niatnya? Malam mau bangun tahajud. Dapat pahala. Walaupun kadang-kadang suka lewat mulu ngapa tahajud ya, padahal udah diniatin. Makan siang apa tujuannya biar malam nanti kuat bangun malam tahajud. Niatin aja udah sifat-sifat yang sifatnya dunia buat akhirat. Nanti itu semua bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Engkau yang ngaji, yang hadir di majelis ilmu salah niat, kata Imam Al-Ghazali, meruntuhkan agama, menghancurkan dirimu, kau jual akhirat buat akhiratmu dengan duniamu. Dan orang yang mengajari akan dikau itu, nah gurunya yang ngajarin, itu menolong bagimu atas maksiat. Sama berarti guru juga salah. Ya, karena tidak diawali dengan niat yang sahih, yang benar. Jadi bukan cuma dianya doang, sampai gurunya juga salah. Maka di kitab ini dimulai untuk menuntut ilmu, hadirkan niat semata-mata karena Allah. Jangan niat yang salah, yang pengen mencari dunia. Jangan niat menuntut ilmu karena pengen mencari kedudukan, jabatan. Bukan hanya dia yang salah, gurunya juga dianggap salah oleh Imam Al-Ghazali. Nah, dan menyekutui sama ia itu guru akan dikau di dalam kerugianmu. Sama juga jadinya. Ya, maka diawali ini kitab oleh pengarang dengan diluruskan dulu niatnya supaya jangan salah jalan dalam menuntut ilmu. Lagi-lagi niatnya 3, semata-mata karena Allah. Yang kedua apa tadi tuh? Ingin apa, kalau udah dapat pengen diamalkan, dan yang ketiga ingin menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Itu aja udah niatnya, jangan niat-niat yang lain. Niat yang lain bukan cuma dia yang salah, gurunya juga dianggap salah karena menganggap itu ilmu tidak diajarkan dengan niat-niat yang sahih, yang benar. Seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Yang demikian itu perbuatan maksiat. Sama tuh, ngaji nuntut ilmu tapi tujuannya yang begitu. Itu sama aja dia sekutu kepada gurunya yang telah mengajarkan. Ibarat orang jual pedang kepada orang yang merampas. Betul apa salah itu? Betul apa salah? Ya salah. Ya, salah jual. Ya, udah tahu emang dia orang ngerampas, kasih lagi tuh pedang kepada dia. Berarti sama aja sekutu. Barang siapa menolong akan seseorang atas berbuat maksiat, jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi menyekutui, jadi sekutu di dalamnya. Kata Nabi, siapa orang yang kerjasama, sekalipun dengan setengah kalimat, sama aja dia dengan dia, kebagian juga dosanya. Contoh nih, ya, ada orang mau ngambil sesuatu, nanya sama temennya, ambil jangan, baru bilang am doang, bilnya belum ngomong baru bilang am, sama tuh sama dia tuh, ya kebagian juga dosanya. Ya, ada apa ini, umpama motor nganggur nih, kalau nanya sama temennya, ambil jangan tuh, am, baru am doang, bilnya mau belum, sama kebagian, ya kebagian dosanya. Begitu juga kebaikan. Ya, ketika dia menyuruh orang untuk bertanya bagaimana Pak kita sholat apa jangan, baru kita bilang sol doang, latnya belum, dapat kebagian pahalanya. Jadi kata Nabi, orang yang kerjasama dalam satu kemaksiatan, sekalipun dengan setengah ucapan, dengan setengah kalimat, dia sama aja bersekutu dengan temannya, sama juga kebagian dosanya. Nah itu kata Imam Al-Ghazali, jadi kalau ngaji nuntut ilmu, luruskan niatnya, ya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayah duna mujarradir riwayah fabshir
fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Jikalau ada niatmu dan qasdmu, niat dan tujuanmu antaramu dan antara Allah Ta'ala daripada menuntut ilmu akan dapat hidayah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu ngaji, niatmu, tujuanmu antaramu dan Allah dalam menuntut ilmu semata-mata karena pengen dapat hidayah, pengen jadi orang benar, ya, pengen dapat ilmu yang manfaat, pengen semata-mata nuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Kalau udah dapat pengen diamalin. Kata Imam Al-Ghazali, kalau niatnya begitu, tiada semata-mata riwayat, bukan semata-mata karena pengen dapat riwayat ini, bukan karena begitu. Maka sukai bergembiralah olehmu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, giranglah kamu, bergembiralah kamu. Ketika kamu hadir di majelis ilmu, niatnya karena tiga yang tadi tuh. Semata-mata karena Allah, kemudian kalau dapat mau diamalin, dan yang ketiga ingin menghilangkan kebodohan. Kata Imam Al-Ghazali, giranglah, bergembiralah. Nah, kenapa? Karena bahwasannya malaikat itu mengampirkan, melebarkan ia bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan. Beruntunglah orang-orang yang hadir di majelis ilmu niatnya benar karena Allah. Kata Nabi, karena malaikat itu melepaskan, dia membuka, melebarkan sayapnya buat orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maksudnya kerjaan kita ini diredoin sama malaikat. Bukan hanya itu, apabila dan segala ikan yang ada di lautan memohonkan ampun bagimu kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya itu, tetapi juga ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampun buat orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi pulang dari sini, insya Allah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Enak yang ngaji tuh. Ya, ngaji biar kata sedikit 1 saat aja, itu lebih afdal daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Kalau yang niatnya lurus, apalagi malaikat rela meletakkan sayapnya diinjak-injak oleh orang yang hadir di majelis ilmu semata-mata redo, girang, senang atas kerjaan mereka. Bukan hanya itu, ikan yang ada di lautan di seluruh dunia ini memintakan ampun buat orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka kata para ulama, tidak ada orang yang hadir di majelis ilmu kecuali mereka semuanya dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat, 40 hari nggak pernah ngaji, hatinya dianggap keras oleh ulama. Ya, ada orang ngaji penutupan doang sama pembukaan, kagak ngaji-ngaji lagi begitu. Ya, ya masih bagus sih daripada dia kagak ngaji sekali ya. Nah, jadi kalau bisa ngaji ini hadir di majelis ilmu, kata ulama jangan kosong dari 40 hari. 40 hari kamu nggak pernah duduk di majelis ilmu, nggak pernah hadir dalam satu pengajian, maka dianggap hatinya keras oleh ulama. Kenapa keras? Karena tidak bisa menerima nasihat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka beruntung orang-orang yang bisa Allah gerakkan dapat hidayah, dia bisa hadir di majelis ilmu. Nah, ketahui olehmu, hai Thalib penuntut ilmu, bahwa orang yang menuntut ilmu itu ada 3 perkara. Dan nanti ada 3 macam orang menuntut ilmu. Kita modelnya yang mana nih? Ya, nanti ada 3 macam. Saya kira sampai di sini nanti kita lanjutkan. Nanti kita modelnya yang mana? Ada 3 macam jenis manusia menuntut ilmu. Ada 3 macam manusia hadir di majelis ilmu. Nanti kita masuk yang di mana? Apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang rugi atau memang orang yang celaka? Nanti ternyata ada juga salah niat. Nah, kesimpulannya kata Imam Al-Ghazali, Syekh Ibnu Athaillah, kemudian Syekh Abbad, bahwa luruskan niat ketika hadir di majelis ilmu itu penting sekali. Sebab salah niat, salah juga tujuannya. Niat dalam hadir di majelis ilmu, sekali lagi yang pertama, semata-mata harus karena Allah. Menjalankan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian yang kedua, niatnya adalah semata-mata kalau udah dapat pengen diamalin. Ilmu biar dikit, yang penting diamalkan. Kemudian yang ketiga, niatnya semata-mata ingin menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Nggak ada orang yang lahir langsung pinter. Ya, bahkan Nabi Muhammad aja perlu yang namanya belajar. Ya, maka kita luruskan niat kita 3 itu, sehingga nanti kata pengarang, kata ulama, dianggap memiliki ilmu yang manfaat. Kalau dia udah punya ilmu yang manfaat, insya Allah nanti akan lahir dalam dirinya sifat khasyah, takut sama Allah. Siapa yang takut sama Allah? Di Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah para ulama-ulamanya Allah, orang-orang yang punya ilmu.
Ya, jadi itu. Bagaimana supaya ilmu itu manfaat? Ilmu itu manfaat, niatnya lurusin. Nanti kalau orang niatnya udah lurus, punya ilmu manfaat. Kalau ilmu udah manfaat, insya Allah nanti dia akan menjadi orang-orang yang takut sama Allah. Menjadi orang yang dekat sama Allah, menjadi orang yang takwa. Orang kalau udah deket, udah takut, udah takwa, mau minta apa aja, mau Allah kasih. Bahkan dalam satu riwayat, Allah perintahkan dunia, wahai dunia, tunduklah kamu kepada orang-orang yang tunduk kepadaku. Tuh. Jadi mau minta apa aja dikasih. Kalau kita punya teman deket banget, akrab banget, mau minta apa aja dikasih. Begitu juga sama. Kalau Allah sudah menjadikan hambanya takwa, udah menjadikan hambanya khusyah, takut amanya, dekat kepadanya, maka nanti ketika dia meminta sama Allah, Allah akan berikan kepadanya. Wahai dunia, tunduklah kamu kepada hamba-hambaku yang tunduk kepadaku, kata Allah. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan 3 jenis manusia dalam hal menuntut ilmu. Apa orang dia yang manfaat, dia orang yang rugi, atau dia orang yang celaka. Ya, situ deh ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Tandain, ketahui olehmu, hai talib, bahwasannya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jamil ahwali wal afat. Wa taqdilana biha min jamil hajat. وتدخرنا بهم جميع الشهادة وترفعنا إنك لدرجات وتبلغنا عطل الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانك لا تحصي عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى الحق قدره ومقداره العظيم اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا الفضل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولأجدادنا ولمعلمنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين